Bacaan dari Kitab Kejadian. Pada suatu ketika, datanglah sabda Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan. Janganlah takut, Abram, akulah perisaimu. Upahmu akan sangat besar. Abram menjawab, "Ya Tuhan Allah, apakah yang akan Engkau berikan kepadaku? Aku akan meninggal tanpa mempunyai anak, dan yang akan mewarisi isi rumahku ialah Eliezer, orang Damsyik itu." Lagi kata Abram, "Engkau tidak memberi aku keturunan, sehingga seorang hambakulah yang nanti menjadi ahli warisku." Tetapi datanglah sabda Tuhan kepadanya demikian, "Orang itu tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu lah yang akan menjadi ahli warismu." Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta bersabda, "Coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang jika engkau dapat." Maka sabdanya kepada Abram, "Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu." Lalu Abram percaya kepada Tuhan. Maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Tuhan bersabda lagi kepada Abram, "Akulah Tuhan yang membawa engkau keluar dari Ur Kasdim, guna memberimu negeri ini menjadi milikmu." Tetapi Abram menjawab, "Ya Tuhan Allah, dari manakah aku tahu bahwa aku akan memilikinya?" Sabda Tuhan kepadanya, "Ambillah bagiku seekor lembu betina berumur 3 tahun, seekor kambing betina berumur 3 tahun, seekor domba jantan berumur 3 tahun, seekor burung terkukur, dan seekor anak burung merpati." Abram mengambil semuanya itu, membelahnya menjadi 2, lalu diletakkannya belahan-belahan itu berdampingan. Tetapi burung-burung itu tidak ia belah. Ketika burung-burung buas hinggap di atas daging binatang-binatang itu, maka Abram mengusirnya. Menjelang matahari terbenam, tertidurlah Abram dengan nyenyak. Lalu gelap gulita yang mengerikan turun meliputinya. Ketika matahari telah terbenam dan hari menjadi gelap, maka kelihatanlah perapian yang berasap beserta suluh yang berapi lewat di antara potongan-potongan daging itu. Pada hari itulah Tuhan mengadakan perjanjian dengan Abram serta bersabda, "Kepada keturunanmu lah kuberikan tanah ini, dari sungai Mesir sampai ke sungai Efrat yang besar itu." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Selamanya Tuhan ingat akan perjanjiannya. Selamanya Tuhan Ingat akan perjanjian. perjanjiannya. Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya, maklumkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah bagi Tuhan, bermazmurlah baginya. Percakapanlah segala perbuatannya yang ajaib. Selamanya Tuhan ingat akan perjanjiannya.
Bermegahlah dalam namanya yang kudus. Biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya. Carilah selalu wajahnya. Selamanya Tuhan ingat akan perjanjiannya. Hai anak cucu Abraham, hambanya. Hai anak-anak Yakub, pilihannya. Dialah Tuhan, Allah kita. Ketetapannya berlaku di seluruh bumi. Selamanya Tuhan ingat akan perjanjiannya. Selama-lamanya Ia ingat akan perjanjiannya, akan firman yang diperintahkannya kepada 1000 angkatan, akan perjanjian yang diikatnya dengan Abraham, dan akan sumpahnya kepada Ishak. Selamanya Tuhan ingat akan perjanjiannya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tinggallah dalam aku, dan aku dalam kamu, sabda Tuhan. Barang siapa tinggal dalam aku, akan menghasilkan banyak buah. Haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata, "Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kalian akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri, atau buah ara dari rumput duri? Camkanlah setiap pohon yang baik yang menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik akan menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi, dari buahnya lah kalian akan mengenal mereka." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, dari buahnya lah kalian akan mengenal mereka. Tuhan Yesus dalam khotbah di bukit mengingatkan kita untuk waspada terhadap orang-orang yang datang dan yang bisa menyesatkan kamu, menyesatkan kita. Di luar dia nampak begitu baik, nampak begitu full service, tetapi punya maksud yang jahat sesungguhnya di dalam hati. Dan kemudian
untuk bisa membedakan apakah perbuatan baik seseorang itu sungguh-sungguh tulus ataupun tidak. Tuhan Yesus meminta kita, mengingatkan kita untuk melihat buah-buah dari kebaikan dalam tanda kutip ataupun dari perbuatan yang dilakukan. Perbuatan baik dengan maksud baik pasti berbuah baik. Perbuatan yang kelihatannya baik tetapi maksudnya tidak baik, pasti buahnya juga tidak baik. Lalu kepada siapakah kita harus waspada? Dan pohon siapakah yang harus kita nilai buahnya? Kalau kita masih kaitkan dalam bacaan yang kita dengarkan dalam minggu ini, khotbah di bukit, bahkan dari minggu yang lalu, terutama dalam bacaan hari Senin kemarin, tentang bagaimana kita perlu introspeksi diri untuk mengeluarkan balok di mata kita supaya bisa mengeluarkan selumbar di mata orang lain. Maka kepada siapa kita waspada dan pohon siapa yang harus kita nilai buahnya, tidak lain dan tidak bukan adalah pohon diri kita sendiri, dan kita harus waspada terhadap diri kita sendiri. Karena lebih mudah menolak orang lain daripada menolak diri sendiri. Kalau kita sudah mengatakan itu tidak apa-apa, membenarkan itu tidak apa-apa, maka orang lain juga akan tidak kita dengarkan. Maka yang patut kita waspadai adalah diri kita sendiri. Dan pohon yang harus kita nilai pertama kali adalah pohon diri kita sendiri. Maka saudara-saudari, mari kita waspada pada kemungkinan kemunafikan yang mungkin kita lakukan. Dan apabila kita menyebut diri kita carang-carang dari pokok anggur, sang pokok yaitu Yesus, maka pertanyaan untuk diri kita sendiri. Apakah buah, apakah anggur hidupku memang sungguh-sungguh manis, sama seperti sang pokok Yesus Kristus, atau kita menghasilkan buah yang asam, bukan hanya dirasa, tetapi dilihat saja sudah membuat orang lain keasaman melihat diri kita. Maka marilah kita pertama-tama waspada terhadap diri kita sendiri, lalu yang kedua kita bisa menilai orang lain setelah kita waspada terhadap diri kita sendiri. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin.